Sebelum kita belajar tentang mengampuni, saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Menurut saudara, mengampuni itu penting atau tidak penting? Yang kedua, menurut saudara mengampuni itu mudah atau gampang, sulit atau susah? Ayo, yang mana ini? Oke, tergantung, nggak ada kata tergantung. Ya, mengampuni itu penting. Maka itu kita tidak boleh menolak pengampunan. Maka itu saudara tidak boleh berkata mengampuni itu sulit. Tidak. Mengampuni itu mudah. Enggak, amin. Lagi sekali, mengampuni itu mudah. Amin. Cuma satu. Hanya ada satu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita. Mengampuni itu mudah. Catatnya, yaitu ketika kita tidak merasa punya apa-apa. Catat saudara. Mengampuni itu sulit ketika kita sadar bahwa kita punya apa-apa. Renungkan baik-baik ini. Mengapa orang yang terlalu sadar memiliki segala-galanya, orang itu pasti sulit mengampuni. Karena mengampuni itu bentuk dirugikan. Betul? Begitu orang itu dirugikan, pasti dia sulit untuk mengampuni. Kapan seseorang itu merasa dirugikan dan kapan seseorang itu merasa tidak dirugikan walaupun dia sedang dirugikan? Jawabannya, ketika dia tidak merasa punya apa-apa. Gak ada yang amin lagi. Pelan-pelan saya nyatet. Oke, ya, saya ulangi lagi. Ketika seseorang itu sulit mengampuni, itu karena dia merasa dirugikan. Nah, mengapa orang itu bisa merasa dirugikan? Karena dia merasa punya sesuatu. Maka itu untuk bisa mengampuni, belajarlah untuk tidak merasa punya apa-apa. Oke, dua hal saya tunjukkan lagi. Ketika orang itu merasa harga dirinya tinggi, posisinya bagus, dan dia yakin benar, sedikit saja disentuh harga dirinya. Orang Jawa masih ingat kata nyatek. Itu bahasa Jawa. Nyatek itu seperti anjing, gitu loh. Ya, ingat. Ketika orang itu merasa posisinya tinggi, proudnya hebat, harga dirinya luar biasa, begitu disinggung sedikit saja, terjadi apa dalam hidup orang itu? Kebakaran, betul. Wah, loh, penyaut juga itu. Makasih Nasya. Hal yang kedua, saya bilang dua hal. Kapan seorang itu merasa kehilangan atau kecurian? Ketika kehilangan sesuatu, ada yang diambil. Nah, kalau orang itu punya apa-apa tetapi tidak merasa punya apa-apa, walaupun dia punya, kalau diambil dia rasa hilang enggak? Enggak. Nah, perhatikan. Tidak bisa mengampuni karena dua hal ini yang diambil dari hidup orang itu. Yang pertama apa? Belum 5 menit sudah lupa. Yang pertama apa tadi yang diambil? Disinggung harga diri. Yang kedua, bukan yang kedua, benda milik kita, entah itu uang, entah itu barang apa saja. Saudara, saya akan bacakan ayat ini, 1 Korintus pasal 7. Tuhan Yesus begitu luar biasa menyampaikan kebenaran ini. 1 Korintus pasal 7, ya. Ayat yang
29 mulai. Coba 1 Korintus 7 mulai ayat 29. Saya lihat dulu. Ya, mulai 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan berarti boleh cari lagi. Awas ya. Bukan itu. Oke. Saudara, nanti ada berapa poin yang Tuhan sampaikan kepada kita. Arti firman ini, ya, saya ulangi, arti firman bahwa seorang yang punya istri seolah-olah, jangan, masih 29 dulu, seolah-olah mereka tidak beristri. Maaf, saya harus ngomong apa ada. 99% masalah dalam pernikahan kita itu pasti bicara tentang seks. 99%. 99% penyebab perselingkuhan dalam rumah tangga juga karena seks. Maka itu surga memberi peraturan buat kita. Kalau toh istri kita tidak bisa melayani dengan baik, kalau toh suami kita, saya percaya ini berlaku untuk dua orang, nggak cuma untuk suami dengan istrinya, ya. Kalau toh suami tidak bisa memuaskan, maaf saya berkata ini, karena waktu telah singkat. Jangan kita menuntut pasangan kita untuk memuaskan, maaf, secara fisik dan psikis. Jangan. Saya mau bicara ini. Setelah kita menikah, lebih gampang ngampuni orang lain atau ngampuni pasangan? Ayo cepat jawab. Ayo. Setelah kita menikah, lebih gampang ngampuni pasangan kita atau orang lain? Nah, ini loh masalahnya. Karena kita menuntut pasangan kita untuk bisa memenuhi semua keinginan kita. Itu sebabnya supaya gampang mengampuni pasangan, lakukan firman ini. Ketika istri kita atau suami kita tidak bisa lagi berfungsi seperti yang kita harapkan, maka dalam hidup ini berlakulah seperti aku nggak punya siapa-siapa. Bukan berarti membuang loh, bukan berarti membuang. Untuk menundukkan diri kita supaya kita bisa mengampuni. Ayat 30 sekarang. Setelah istri, suami, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Artinya kalau toh dalam kesedihan sampai kita menangis karena sesuatu yang terjadi, berlakulah seolah-olah tidak menangis. Ini masih bicara berlaku nggak dirugikan. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Jangan terlalu senang karena sesuatu yang kita dapatkan. Biasa saja dalam hidup. Supaya pada waktu yang menggembirakan itu diambil, kita jadi marah tidak? Jadi marah tidak kalau kita merasa tidak bergembira? Enggak. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Buat dunia ini firman yang aneh, betul. Betul gak saudara? Kalau dipikir, punya istri, punya suami seperti gak punya. Lagi susah, sedih, menangis seperti gak sedih. Lagi bergembira karena sesuatu seperti gak bergembira. Bisa beli sesuatu tapi seolah tidak memiliki. Saudara, firman ini luar biasa. Bagaimana tentang orang-orang yang ngomongin jelek tentang hidup kami ini. Dan ini firmannya. Anggaplah positif kalau ada orang ngomongin salah tentang kita. Enggak, amin lagi. Dengar gak sih saya ngomong apa tadi? Ya jawab dong. Ya, lagi sekali. Kalau ada orang ngomongin yang jelek sekalipun tentang kita, terimalah dengan sebuah sikap positif.
Bu Ina tanya, apa positifnya? Saya bilang, makin banyak orang ngomongin kita, itu makin bersih. Karena setiap omongan jelek itu satu red sikatan, saudara. Tahu kata sikat ya, supaya bersih. Promosi gratis katanya Pak Rudi, betul? Sungguh. Pokoknya orang yang masih bisa tersinggung itu pasti masuk neraka. Catat. Ya serius ini enggak. Saya tunjukkan ayatnya nih, enggak percaya. Saya ulangi, orang yang masih bisa tersinggung dia pasti masuk neraka. Walaupun dia enggak berzina. Betul, amin kan, enggak usah ragu-ragu ya. Walaupun dia enggak berzina, dia enggak mencuri, ya dia enggak merampok, dia enggak membunuh, tetap masuk neraka. Kenapa? Ingat kemarin Yakobus 4 ayat 6, siapa yang ditentang oleh Tuhan? Orang sombong. Orang sombong itu apa definisinya? Tidak butuh orang. Ini pinter-pinter ini, baru di jemaatnya pinter-pinter ini. Semalam saya ingat. Nah sama, orang yang suka tersinggung dan gampang tersinggung itu orang sombong. Dari mana sombongnya? Dari dua hal. Satu, dia nggak mau disalahkan. Orang sombong nggak kalau mau disalahkan. Ingat semalam kita belajar, ada nggak orang nggak pernah bersalah? Tidak ada. Ya sudah. Kalau kita sadar, saya punya 3 hal untuk ngomong salah. Satu, kalau kita sadar kemarin kita pernah salah, hari ini bisa salah tidak? Besok, ya sudah. Ngapain ribut kalau ada orang nyinggung kita, menyalahkan kita? Ya terima saja, memang orang salah kok. Amin. Nomor 2, kenapa orang itu tersinggung? Karena nggak dihargai apa yang dia buat. Sering nggak itu terjadi? Nah, kalau apa yang kita buat nggak dihargai, malah dijatuhkan, kita nggak boleh marah. Apalagi tersinggung. Beda loh saudara. Tersinggung itu akar dari semuanya itu. Kenapa kita bisa tersinggung? Karena kita merasa ini jerih payahku, ini usahaku. Kenapa aku nggak dihargai? Kan begitu bukan? Nah, 2 hal ini yang menyebabkan orang tersinggung itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia sombong. Nah, untuk menghadapi orang yang suka tersinggung, cuma ada satu cara. Apa itu caranya? Masa nggak tahu? Singgung terus sampai nggak rasa. Itu. Ayo sekarang belajar lagi. Jadi gimana cara menghadapi orang tersinggung? Terus sampai dia 6 gitu. Saya nggak rasa lagi sudah. Itu caranya. Tolong ya gembala-gembala catat ini baik-baik. Kalau di gereja saudara ada orang yang suka tersinggungan, kayak tahu Jepang itu, halus sekali, disenggol pecah. Maka caranya cuma satu, umumkan kepada seluruh jemaat, singgung dia tiap hari sampai kebal. Oke? Nah, terus ayat 31 dulu ya sebelum saya lanjut. Ayat 31. Pendeknya. Artinya Paulus sudah kehabisan kata-kata. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Bahasa Inggrisnya apa ya kata pendeknya itu? Nggak ada. Pakai kalimat apa? Oh, and those who use this word, okay. Ya pokoknya sudah nggak ada lagi. Saudara, kalau saudara punya insurance, ya mobil saudara di insurance, rumah saudara di insurance, takut nggak kecelakaan? Takut nggak kebakaran? Kalau termasuk semuanya? Nah, harusnya seperti itu hidup ini. Sebab Yesus insurance paling hebat untuk hidup kita. Maka itu kalau ada yang merasa dirugikan, ngapain pusing? Ada insurance kok. Loh kok nggak amin? Lagi sekali, orang yang punya insurance mobilnya nggak takut kecelakaan.
Asal dihati-hati, ditabrak, yang untung malah saudara dapat mobil baru. Loh betul, tapi jangan nabrakan diri, awas. Nah, maka itu kalau ada orang yang suka tersinggung, itu salah. Hari ini kita akan belajar yang menyebabkan kita nggak bisa build one another up in love, karena kita tersinggung. Tersinggung itu kebencian Tuhan. Oke, dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20, ya kita lihat dulu ya. Galatia 2 ayat 20. Ya, coba lihat. Ada Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba lihat ayat 19-nya. Ayat 19 ini yang saya maksud, saya salah tadi. Sebab aku telah mati, kata ini. Kolose 3 ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Ya, kata telah mati ini penting. Sebab kamu telah mati. Saudara, inilah inti dari hidup kekristenan kita. Kita telah, for you have died. Wow, mati. Nah, yang terjadi dalam hidup di banyak gereja itu nggak mati, tapi setengah mati. Nah, setengah mati itu lebih repot dari mati loh saudara. Betul tidak? Mati sekali, sudah hidup sekali, jangan setengah. Nah, orang yang suka tersinggung itu setengah mati belum mati. Saya punya ilustrasi. Suatu hari ada teman kita meninggal. Terus waktu kita mau ke tempat duka, ada teman kita yang mau barengan kita ke tempat lain. Nah, dia ini nggak kenal yang meninggal. Begitu sampai ke rumah duka, peti jenazah belum ditutup. Nah, terus ya karena dia teman, nggak ada yang tahu ya ikut. Saudara ikut maju ke depan ke peti, ya sebagai penghormatan melihat. Nah, teman ini juga ngelihat. Dan kebetulan memang yang mati ini orangnya wajahnya itu jeleknya itu luar biasa. Oke. Nah, kan teman kita nggak tahu siapa ini orang. Begitu dia sampai depan bersama kita, dia tuh komentar, ini orang jelek sekali. Nah, keluarganya nggak dengar karena cuma berdua. Tiba-tiba dari dalam peti ceplok nempeleng dia. Ini harus dikubur tidak? Seperti ini harus dikubur tidak ini orang? Kenapa nggak dikubur? Loh, kenapa nggak boleh dikubur? Katanya mati. Masih bisa tersinggung, itu loh masalahnya. Loh, orang mati diomongin jelek kok nempeleng. Berarti sudah mati atau belum? Nah, itu dia. Kalau saudara dan saya tidak mati, for you have died. Sebab kamu telah mati. Jadi orang mati itu mau dimaki-maki, mau dikatakan anjing kamu, babi kamu, segala macam, dia apa? Ngelirik? Loh, ayo, dia ngapain? Loh, mati atau tidak? Mati nggak rasa, sudah. Yang menghalangi untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, membangun diri kita bersama-sama di dalam kasih ketika kita tersinggung. Ketika kita tidak mau dirugikan, ketika kita mempertahankan hak, kira-kira jatuh tidak? Ketika kita mempertahankan hak di hidup kita, maaf, tapi ini fakta. Ketika suami istri mempertahankan haknya masing-masing, apalagi membandingkan kekayaan, sedikit atau banyak pernikahan berantakan gara-gara ngomong begini. Ingat ya, yang beli rumah ini siapa? Ingat waktu kita menikah pakai uangnya siapa? Ingat nggak waktu beli mobil? Ngerti nggak? Banyak nggak rumah tangga hitung-hitungan seperti ini? Jadi selama ini kan kamu tahu orang tuaku lebih kaya daripada orang tuamu. Sering nggak dengar kata-kata itu? Lo jawab.
Sering nggak dalam pernikahan teman-teman kita? Bayangkan kalau sudah menikah terus hitung-hitungan dengan harta orang tua yang dulu. Jadi apa ini keluarga? Maka itu saudara, ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita mempertahankan hak kita, baik nama baik, baik keangkuhan, harga diri, maupun harta benda, percayalah di situ setan bekerja. Bayangkan kalau suami istri saja tidak bisa saling membangun karena hitung-hitungan tadi, bagaimana bisa membangun orang lain? Betul tidak? Nggak mungkin bisa. Mari saudara kita lihatnya dalam hidup ini. Sekaya-kayanya orang kaya ngomong, saudara punya teman pabrik tekstil. Waduh, gede sekali pabrik tekstil. Karyawannya sekian ribu. Terus mereka ekspor tekstilnya. Mungkin tidak kalau istrinya melahirkan langsung anaknya pakai celana. Saya tanya ini coba. Mungkin tidak langsung pakai celana. Mentang-mentang bapak mempunyai pabrik tekstil, lahir langsung katoan gitu. Lu mungkin tidak, cepat jawab. Enggak. Lahir juga telanjang. Saudara punya teman usaha emas di Surabaya, ya, itu ada satu keluarga 9 bersaudara. Itu punya perusahaan emas dan itu terbesar untuk Asia Tenggara, saudara. Namanya PT UBS, Usaha Bersama. Mereka cinta Tuhan. Dari neneknya orang Purwokerto, ya, neneknya ini totok, masih zaman dulu masih pakai celana itu, mencim-mencim zaman dulu. Tapi dia itu dari Tiongkok sudah takut Tuhan. Dia pernah dengar khotbahnya John Sung, bayangkan, tahun 3 bulan. Terus dia pindah ke Indonesia. Dia tekankan kepada anak-anak itu takut akan Tuhan. Nah, saya kenal mama mereka itu. Walaupun ngomongnya cedal-cedal karena totok, tapi imannya kepada Tuhan itu luar biasa. Nah, ini 9 bersaudara. Itu emas mereka itu perhiasannya itu diekspor ke Italia, ke Amerika, ke Hong Kong. Waduh, saudara klik aja di Google UBS itu akan tahu. Nah, saya cerita. Kalau istrinya melahirkan, apa anaknya langsung pakai cincin dan pakai kalung? Telanjang juga bukan? Nah, saya mau cerita. Berarti dari sononya orang Jakarta bilang, kita ini miskin dari sononya. Kok enggak amin? Betul tidak? Waktu kita nanti mati, walaupun diberi pakaian yang paling mahal, tahu enggak? Enggak tahu. Ditelanjangi pun tahu enggak? Ya sudah. Kalau kita sadar dari sononya kita sudah miskin. Kalau sekarang kita bisa punya apa-apa, berarti karena Tuhan. Bukan karena papaku, bukan karena jeripayahku, tidak. Termasuk harga diri. Kita nggak punya apa-apa, betul? Sebab kita sudah dibeli. Kemarin kita memperingati hari kematian, penderitaan kematian Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menggunakan konsep ini, sebab kamu telah mati, kita tidak punya milik apa-apa dalam hidup, semuanya karena Dia. Disinggung orang, harga diri diinjak-injak, harta kita diambil. Harusnya kita apa? Nah, harusnya bagaimana? Santai. Memang gak punya apa-apa yang harus dipertahankan. Jadi masalah terbesar saudara dan saya tidak bisa membangun satu dengan yang lain di dalam kasih, karena kita tersinggung dengan orang itu. Dan kenapa tersinggung? Saya ulangi lagi. Kenapa tidak tersinggung? Karena merasa memiliki. Dan kita nggak mau dirugikan. Oke,
1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat 7. Ada 2 resep saja untuk kita menang. Adanya saja perkara di antara kamu yang to one another lagi, seorang terhadap yang lain. Ya, saya stop dulu. Kalau kita merasakan kalimat ini, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Menurut saudara ini kira-kira perkara besar atau perkara kecil? Kecil. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain. Nah, dengan adanya perkara di antara kita, maka kita tidak akan bisa membangun satu dengan yang lain. Betul? Karena kita lagi jengkel, kita lagi nggak suka. Nah, perkara-perkara kecil ini merupakan apa buat kita? Merupakan apa buat kita? Kekalahan. Mendengar kata kalah enak atau tidak? Loser. Saudara, maka itu buang tersinggung. Orang mau ngomongi apa saja, katakan Tuhan kau baik. Setelah saya nyelidiki, ada orang kedua selain orang yang sudah mati nggak bisa tersinggung. Orang budek. Tahu budek? Tuli. Orang tuli itu nggak bisa tersinggung. Kenapa? Dia nggak dengar apa-apa. Saudara, belajar seperti Tuhan Yesus dalam Yesaya 53, domba bisu, tidak membantah, tidak membalas. Nah, bagaimana cara kita nggak kalah? Ingin jadi pemenang tidak? Ingin jadi pemenang? Ada 2. 1, mengapa kamu teruskan? Ayo, tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Nah, apalagi orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit putih selalu ngomong, this is my right. Sering dengar kata itu enggak? My right. Ini hakku. Wih, ngeri itu. Saudara, maka itu ada human right. Ternyata di dalam Kristus. Loh, kok enggak terus dalam Kristus? Tidak ada. My right is his right. Amin. Hakku adalah hak Tuhan. Maka itu kalau kita diperlakukan tidak adil, diam, Tuhan yang adil akan berurusan. Bukan dengan diri kita. Oke, yang kedua, mengapakah kamu? 1, baca 1, 2, 3. Mengapakah kamu? Nah, dua-duanya nggak enak. Betul nggak? Dua-duanya nggak enak. Tapi 2 resep ini yang membuat kita bisa selalu dan mudah mengampuni orang. Karena tidak ada hak kita yang kita harus pertahankan, dan tidak ada hal yang kita bisa dirugikan. Karena kita nggak punya apa-apa. Coba lihat Inggrisnya, kita ayatnya bahasa Inggrisnya. Therefore, it is already a total defeat, total, kekalahan total for you, that you have lawsuit against one another. Nah, kata lawsuit orang apa bahasa Inggris pasti tahu. Total defeat, ngeri. Kalau kita saling menuntut. Saya cuma cerita hari Rabu malam, Kamis malam, saya cerita tentang biaya telepon saya. Sebab selama seminggu ini kan saya jalan satu mobil dengan Pak Rudi. Dan itu kan saya telepon terus, tanya dia nanti. Yang di situ, yang keliling di Indonesia, di Amerika, di Eropa. Saya tiap kali dapat SMS tentang masalah orang. Ada orang kemarin saya dapat SMS dari Bali. Ada orang namanya Witono, baru 2 bulan dari agama lain kenal Yesus. Nah, dia itu minta dibimbing di Manokwari. Saya langsung telepon. Nah, saya ini biaya telepon 1 bulan paling murah itu 6 juta rupiah. Itu paling murah.
Saya punya 4 nomor yang berbeda-beda. Ya Along, tolong ambilkan tasnya Koden Long. Karena ya. Terus kamu sini Long. Ini saya bukti ini 1 nomor. Ya, yang saya sudah dapat tagihan tiap bulan sebelum tanggal 20. Ya, berapa ini? Coba lihat. Kamu yang baca Long sini Long. Kamu yang baca Long. Bentar ya. Nah saya bingung yang nomor mana kemarin. Ini baru 1 nomor saudara. Tagihannya segini ya. Nah ini baca. Mau difoto kamu maju depan. Ayo Mon cepet. Pelanggan yang terhormat, total tagihan Anda 1.574.977. Jatuh tempo, cepat bayar. Nah, tolong Pak kembali itu semuanya, jangan hilang. Nah, saudara, itu baru 1 nomor 1.500.000 sekian. Belum 3 nomor yang lain. Saya di Australia harus pakai nomor lagi telepon. Nah, saya tidak merasa dirugikan. Karena itu jiwa-jiwa. Yang saya mau ngomong ini dengar baik-baik. Bertobatlah saudara. Kalau seorang ngabisin ratusan dolar biaya telepon gara-gara ngurusin gosip, goblok kamu. Udah gitu aja. Setuju saya ngomong? Goblok kamu. Apa? Nah, itu dia. Gosip kok diurusin sampai bayar telepon mahal segitu? Karena ngurusin gosip itu bisa berapa partai itu. Iya enggak? Si A, oh ngomong, aku bukan siapa si B, telepon si B. Aku enggak kok, si C, aku enggak. Nah, yang untung yang punya telepon, iya Vodafone, apa Telstra, Optus itu yang untung. Goblok. Ngerti perbandingannya? Saya 6 juta lebih. Bukan ngurusin gosip, saya ngurusin jiwa-jiwa. Dan saya nggak merasa rugi. Maka itu ini penting ya. Why not rather put up with injustice? Wow. Why not? Why not rather be cheated? Saudara, inilah firman Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau saudara ketemu orang yang bertengkar, suruh duduk, robek ayat ini, bakar suruh minum. Udah gitu aja. Apa sebenarnya ribut terus? Karena apa? Dibaca nggak ngerti, dikotbahkan nggak ngerti, minum saja sudah. Maaf ya saya kalau ngomong apa adanya, apa mau diapakan lagi? Baca sini nggak ngerti, dikotbahin nggak ngerti, suruh apa tadi? Minum aja. Serius saya ngomong ini, apa nggak pinter-pinter? Jengkel ngeliatin. Adanya saja perkara di antara kamu seorang dengan yang lain. Ingat total defeat. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kita mengampuni? Bagaimana cara kita mengampuni? Begini. Saya beri bridge, jembatan ya, antara yang sudah kita dengar dan masuk yang bagian terakhir. Ada satu jembatan. Jembatannya begini. Sebelum saudara memutuskan marah, tersinggung, jengkel dengan pasangan atau dengan orang lain, saya ulangi, sebelum kita memutuskan untuk jengkel, untuk tersinggung, untuk marah, apa dendam kepada pasangan kita atau kepada orang lain, lakukan satu hal ini. Apa-apa yang kita mau buat kepada orang lain karena sesuatu yang gak enak, aplikasikan dulu dengan konsep ini. Kalau Yesus mengalami ini terhadap aku, dia itu buat apa? Ngerti gak pertanyaannya? Saya ulangi lagi ya. Sebelum kita mengambil keputusan untuk marah, untuk tersinggung, untuk jengkel dengan pasangan kita atau dengan saudara kita yang lain, ingat loh kan tema kita tetap build one another up in love. Kita harus ngomong gitu. Bangun semua orang itu di dalam kasih, sama-sama bertumbuh. Nah, sebelum kita memutuskan
untuk tersinggung, untuk jengkel, untuk marah, atau tindakan sesuatu kepada orang lain, baik itu istri, suami, saudara, teman, sesama anggota gereja. Aplikasikan dulu. Waktu aku mau buat ini pada orang ini, kalau Yesus yang aku buat masalah ini, apa sih yang dia buat terhadap aku? Saya beri pertanyaan dulu. Dalam hubungan Tuhan Yesus dengan kita, ya, dalam hal apa saja, menurut saudara siapa yang lebih dirugikan? Ngerti nggak pertanyaannya? Saya ulangi. Hubungan Tuhan Yesus dengan kita dan kita dengan Tuhan Yesus, kalau kita hitung untung ruginya, siapa yang lebih rugi? Ayo jawab, siapa lebih rugi? Pintar semua kalau begitu ya. Mengapa saudara bisa berkata Yesus jelas lebih rugi daripada kita? Kenapa? Ayo, ini penting. Kalau saudara bisa jawab ini, maka saudara akan lebih mudah mengampuni orang, saudara. Ayo, kenapa? Mengapa Tuhan Yesus lebih rugi daripada kita dalam our relationship ini? Jawabannya, ya, dia memberi lebih. Tapi jawabannya gampang. Kita ini masih doyan duit. Itu loh masalahnya. Susah bener jawabnya dari tadi. Loh betul. Selama kita ini masih doyan duit, 5 sen aja dihitung. Loh kok aduh, itu akuntan. Loh betul gak? Itulah manusia. Tuhan Yesus memberi lebih dari kita. Dan jangan amin dulu enak ya amin. Dan tidak menuntut balik. Ini masalah. Kita baru beri sedikit langsung panggil wartawan TV syuting. Ya cuma mie 1 karton. Ngerti istilah itu? Sok bener. Saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak pernah merasa kita rugikan walaupun jelas dia rugi? Karena apa? Jawabannya karena kasih. Maka itu kalau kita harus mengampuni istri kita, mengampuni suami kita seapa kemarin? Ya masa lu seapa? Kurang ajarnya, sejahatnya, sebau apanya. Kita harus tetap mengampuni, menerima apa ada. Kalau hukum ini ada, maka nggak pernah ada masalah dalam hidup. Selalu kita aplikasikan dulu dengan Tuhan. Sebelum aku putuskan untuk marah pada si A, saya harus mikir, waktu aku buat itu kepada Tuhan Yesus, seperti si A buat itu kepadaku, apa yang Yesus buat? Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Ini penting, betul? Saya nggak akan beralih dulu, saya akan kembali putar-putar di bagian ini sebelum kita akan terus berjalan maju bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana sebelum kita memutuskan marah, tersinggung, menuntut apa-apa dengan saudara kita aplikasikan dengan siapa? Tuhan Yesus terhadap kita. Kalau ngalami apa yang saya alami dengan si A itu, apa yang dia buat? Hebat nggak kalau itu kita pakai dalam hidup kita? Loh hebat tidak? Ada pertengkaran nggak dalam pernikahan? Ada pertengkaran nggak dalam sesama saudara kita? Nggak ada. Maka itu mulai hari ini, kalau ada yang suka bertengkar, duduk terus surapakan ayat. Bakar dulu, jangan minum, bakar dulu, minum. Udah, daripada goblok terus jengkel. Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengampuni? 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ini buat saya bingung, betul-betul pusing 7 keliling istilah. Saya tanya gini, Papa, kalau manusia itu nggak boleh dinilai dengan ukuran manusia, lalu dinilai pakai ukurannya siapa? Pernah mikir nggak itu, saudara? Ayo, kalau kita
tidak boleh menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, lalu pakai ukuran siapa? Tapi di situ saya mendapat jawaban yang luar biasa. Betul. Apa yang saudara jawab betul 100%. Yaitu kalau kita menilai manusia harus pakai ukuran siapa? Kristus. Nah ini loh, pintar tapi goblok kita ini. Maaf jangan tersinggung. Kalau saudara bisa jawab artinya pintar tidak? Tapi faktanya, nah, mantep lagi, goblok. Ayo, jujur ya, jangan marah. Mengapa kita dikatakan pintar tapi goblok? Ayo, karena apa? Cepetan, ayo. Kenapa? Tadi saya berkata suara pintar karena bisa jawab. Tapi, nah kenapa? Pintar kok goblok? Karena tidak melakukan apa yang dia tahu. Ini celakanya hidup. Saudara lihat. Bayangkan kalau semua kita menilai istri kita, menilai suami kita, menilai orang lain, tetangga, semuanya dengan ukuran Kristus. Ada orang tersinggung nggak di dunia? Loh, ada orang tersinggung tidak? Tidak. Karena apa yang Yesus buat kepadaku ketika aku disakiti oleh orang itu, Yesus pasti mengampuni. Selesai. Saya lanjut. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, saudara, secara sederhana, apa yang terjadi kalau ada orang Kristen menilai Yesus dengan ukuran manusia? Pasti sering kecewa. Betul? Ketika doa tidak dijawab, lalu pakai ungkit-ungkit lagi. Tuhan ingat tuh, 16 bulan terakhir itu perpuluhanku rajin loh Tuhan. Maksudnya apa? Kenapa doaku nggak dijawab? Katanya engkau benar, itu katanya. Untung Tuhan nggak kayak saya. Kalau Tuhan kayak saya bilang, siapa yang minta kamu? Aku nggak pernah minta kamu. Kamu yang ngasih sendiri kok. Itu kalau Tuhan kayak saya, untung tidak. Atau kalau Tuhan bisa tersinggung, saya bilang, plokan KBG 16 bulan, dah gitu aja, kesuwen. Ini 16 bulan, saya kembalikan Anda makan sana. Itu kalau Tuhan kayak saya. Kok ungkit-ungkit, kejam betul. Ketika saudara dan saya sempat menilai Kristus dengan ukuran manusia, yang ada adalah apa? Kecewa. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. From now on, bagus. Then, we do not know anyone in a purely human way. Wah, ini lebih bagus ya. Purely human way. Jangan melihat seseorang itu karena ya cara kemanusiaannya itu. Even if we have known Christ in a purely human way, yet now we no longer know him like that. Terus bagaimana? Nah, orang Kristen hanya hafal ayat 17-nya. Betul tidak? Hafal ayat 17? Karena ayo, jangan dilihat, oh sudah ada ya, kasih toh. Nggak jadi nanyain kemarin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat bahasa Inggrisnya. Therefore, if anyone is in Christ, there is a new creation. All things have passed away, and look, new things have come. Satu kali saudara saya itu tanya kepada Bapak di surga. Jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Ya, ini ada berapa gembala ya. Tanya aja, ada Bu Ina, Bu Iin, Pak Petrus, Pak Rudi, sini saya, ini gembala. Buat kami para hamba Tuhan saudara, yang paling nyita waktu, jangan tersinggung ya, sudah nggak tersinggung. Yang buat kami hamba-hamba Tuhan, yang paling nyita waktu, yang paling jengkelin, itu kalau konseling keluarga. Enaknya nggak bagi-bagi, nggak enaknya dibagi. Jangan marah, jangan marah. Jawab ya atau tidak, ayo hamba Tuhan, ngaku. Iya toh, aduh.
dapat kado nggak bagi-bagi, susahnya kamu bagi sekarang, awas kamu. Loh serius ini saya ngomong, saya kan nggak munafik. Itu nyita waktu, itu bisa berhari-hari nggak selesai saudara. Nah satu hari saya ini capek, Papa beri saya satu ayat saja untuk menilai apakah rumah tangga kami ini aman atau tidak. Ya, kan ada termometer toh untuk mengukur suhu tubuh, ada batasnya toh. Nah, saya itu beri. Saya nggak mau 2 ayat, 1 ayat saja, supaya masalah rumah tangga itu selesai. Ternyata Papa beri saya ayat yang luar biasa. Maka itu suami istri pakailah firman ini. Nilailah pasangan kita itu yang hari ini. Kok nggak amin? Look, new things have come. Lihat, yang baru itu muncul. Masalah yang sering terjadi dalam hidup kita sehingga kita nggak bisa build one another up in love, karena kita melihat pasangan kita, melihat orang lain dengan kacamata yang kemarin. Betul tidak? Apalagi yang dulu. Awas ngomong dulu terus ya. Aku masih ingat mamamu pernah ngomong ini dulu. Maksudnya? Padahal mama sudah mati 16 tahun yang lalu itu. Dulu, awas. Ketika kita melihat orang lain dengan ukuran manusia, itu berarti yang dulu. Maka kita nggak bisa membangun orang itu. Karena kita marah, kita benci, betul? Tapi pakai ukuran Kristus. Ukuran Kristus adalah kapan? Hari ini, selalu hari ini. Nah ayatnya, buka Kejadian 2:23. Ya, Kejadian 2, ini ayat yang muncul. Saya kaget. Saya ulang-ulang baca. Yang mana? Kenapa begini? Wah, luar biasa. Lalu berkatalah manusia itu. Siapa di sini manusia itu? Adam. Ayo, coba ekspresikan kalau ada orang lagi surprise. Inilah dia itu surprise atau tidak? Ya, surprise atau tidak? Surprise. Nah, bagaimana? Coba reaksi orang surprise bagaimana? Maksud gini, inilah dia. Itu surprise atau lemes? Nah, kalau surprise bagaimana? Nah, ini dia. Tulang dari tulangku. Saya bingung. Yang mana? Untuk barometer rumah tangga saya harus tanya keluarga saya dulu. Saya nggak mau bandingkan orang lain. Papa bilang gini, Daniel, sebelum Adam ngomong inilah dia itu sedang apa? Nah, tidur. Sebetulnya kalau pakai istilah kedokteran itu bius total, karena operasi tulang rusuk. Kalau bius lokal, Adam kejet-kejet. Nah itu loh, nggak ada bahasa Indonesia kejet-kejet itu apa bahasa Indonesia ya? Saya nggak tahu. Tahu kejet-kejet? Bukan kejang-kejang, lain loh. Karena dibius total, maka itu ayat 22 berkata Adam tidur nyenyak. Dengar ya, yang belum dapat jodoh, tidurlah nyenyak, jangan melek sebelah gini. Kalau seorang nggak nyenyak tidur, mata buka sebelah, waktu Tuhan sedang bangun pasangan kita. Aduh Tuhan, hidungnya kok besar sekali kayak pisang gitu Tuhan. Mancung dikit lah Tuhan. Aduh matanya Tuhan taruh sipit Tuhan. Terus komentar terus. Nah Tuhan gergetan, kerjanya diganggu itu. Maka itu dibuat tidur nyenyak. Karena bayangkan seumur dia hidup, dia pernah kelihatan perempuan gak? Salah, ada kambing perempuan, monyet perempuan, salah jawabnya. Saudara ini gimana? Kan saya nggak mikir. Oke, lanjut. Kenapa Jan? Tapi orang perempuan dia nggak pernah lihat. Nah itu. Nah seumur-umur nggak pernah lihat wanita, orang perempuan. Begitu bangun, wah, kan kaget bukan? Yesusan, kenapa Yesusan? Begitu Roh Kudus bicara kepada saya, oh saya langsung tahu. Begini ya. Oh tapi di sini tidur sekamar nggak suami istri ini? Aduh ya nanti kalau pulang Senin, Selasa pagi aja, Selasa pagi.
Inilah ukuran rumah tangga kita, saudara. Masih aman atau tidak? Papa selalu membuat ukuran, suami jujurlah. Ketika kita bangun, istri masih tidur. Begitu melek pertama. Nah, lo tunggu dulu. Lo ini ayat yang luar biasa. Apa reaksi kita? Jujur, saudara. Kalau kita begitu bangun pagi, biasa, awas. Nah, semua yang nggak biasa siapa? Ayo. Atau begitu, wah, udah gemuknya. Ini firman ini luar biasa, saudara. Ayo. Apalagi banding-bandingkan. Kok istri adikku lebih cantik dari dia ya? Awas kamu. Atau lebih bandingkan istri tetangga. Awas kamu. Saudara, firman ini hebat. Kalau kita para suami bangun pagi, saya tanya, Papa kenapa sih ukurannya kok bangun? Apa nggak ada ukuran lain? Papa jawabannya sederhana. Sebab orang bangun tidur itu masih asli semuanya. Ya semuanya pokoknya, nggak cuma jeleknya karena belum dicat toh. Baunya juga masih asli, semua rambutnya juga awut-awutan masih asli, semua. Dasteran sudah 8 tahun dipakai lagi. Maaf. Nah, dalam keaslian itu para suami, apa reaksi kita? Jujur, ini betul loh saudara, itu nggak bisa bohong loh ya. Masih di tempat tidur mau bohong sama siapa? Kalau kita para suami begitu bangun melihat istri kita, Tuhan luar biasa. Terima kasih engkau beri istri dia, walaupun, nah, nggak apa-apa ada kata walaupunnya. Nah, walaupun apa terserah. Saudara, benar ayat itu luar biasa. Oh, ini bahasa Inggrisnya. And Adam said, this is now. Nah, kan surprise. Jadi Selasa pagi istri-istri bangun agak lambat ya. Suami bangun. Lalu saya minta para gembala nelpon jemaat. Tadi pagi gimana reaksi semua, jujur ayo. Kalau nah itu nggak betul, itu pasti Saudara, belajarlah memandang setiap orang ukurannya kapan? Hari ini. Itulah ukuran Kristus. Karena waktu Papa melihat kita, bukan manusia kemarin. Betul? Ingat ratapan 3 ayat 23? Lamentation. Selalu baru. Bukan berarti tiap pagi istri baru, awas belum begitu, enggak. Ya, tapi pribadi yang diperbarui. Oke, ayat 18, 2 Korintus 5, ayat 18. Ya, ini bagian terakhir, dahsyat sekali untuk kita mengampuni. 2 Korintus 5, 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah, bukan akan, mendamaikan kita dengan dirinya. Saya stop dulu. Bahasa Inggrisnya coba, bahasa Inggrisnya. Now, everything is from God, who reconciled us to himself through Christ. Saya beri pertanyaan. Berarti saudara dan saya itu diampuni, didamaikan dengan Bapa di surga itu sejak kapan? Loh ayo. Kemarin baru memperingati kok lupa lagi ya? Kapan saudara dan saya didamaikan dan diampuni? Sejak Yesus mati. Pertanyaannya, waktu dia tergantung di kayu salib, saudara dan saya di mana? Loh ayo di mana? Ngerti gak pertanyaan saya? Kalau firman ini berkata bahwa sekarang kita tahu bahwa Bapa di surga mengampuni kita, itu oleh Kristus. Yaitu waktu dia disalibkan mati. Kemarin kita peringati. Nah pertanyaannya, waktu dia mati kita ini di mana? Belum lahir. Bahkan our great grandfather pun belum ada. Tahun 70-an, saya lupa antara 76, 78.
Saya dapat pewahyuan ayat ini, saudara. Menangis saya. Ternyata saudara dan saya harus mengampuni seseorang sebelum kita pernah kenal orang itu. Kok gak ada yang ngamen? Maka itu begitu ada orang menyakiti kita, kapan kita ngampuni dia? Ayo, sebelum kita mengenal. Kenapa saya menangis begini? Bayangkan kalau dunia menggunakan hukum ini. Ada perang gak? Salah paham pun tidak ada. Jadi kapan kita ngampuni orang? Sebelum orang itu buat salah. Kok enggak amin sih, susah bener. Maka itu mengapa Papa di surga begitu mudah mengampuni kita? Jawabannya, karena dia sudah mengampuni kita sebelum dia kenal kita, sebelum kita ada. Jadi jangan cuma rajin ngecek saldo. Amin. Rajin-rajinlah ngecek saldo pengampunan. Masih banyak enggak di storage? Amin. Kenapa kita harus rajin ngecek saldo pengampunan? Ayo, supaya kita bisa build one another up in love. Begitu tiap kali ada orang nyakiti kita, langsung aku mengampuni. Loh, kapan? Ya sejak kamu belum salah. Kira-kira rumah tangga aman gak kalau begini? Maka itu suami istri jangan ngomong yang dulu, jangan. Ayat 19, ini lebih hebat lagi. Ayat 19, sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ini yang saya kagum. Dengan, ayo baca, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini cara kedua untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan apa? Bahasa Inggrisnya coba lihat. Dengan apa ya? That is in Christ. God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. Orang tuh banyak gini. Yaudah, aku maafkan kamu, tapi tunggu dulu. Ini SMS mu tahun 2007. Maksudnya apa itu, ayo? Ini kwitansimu. Bagaimana cara ngampuni? Ayo cepat jawab. Bagaimana cara ngampuni? Nggak usah memperhitungkan yang dulu-dulu. Hari ini selesai. Nah ini loh kurang ajarnya kita. Firman Tuhan susah dihafal, tapi salahnya orang kok gampang. Bertobat. Dunia akan jadi indah kalau kita bisa build one another up in life. Saling membangun. Ayo kita bertumbuh bersama-sama. Mau berubah mulai hari ini? Mau melakukan firman Tuhan? Jangan ingat-ingat yang dulu. Ingat beca, awas. Awas. Udah yang dulu biar dulu. Jadi suami-suami kalau lihat istri bangun tidur, awas komentar macam-macam. That is. Oke, sudah. Inilah dia. Wah, luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.